Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kak Badrun di channel Brilliant Education. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari part sebelumnya untuk pembahasan soal KSN tahun 2021 tingkat kota kabupaten untuk persiapan KSN 2022. Oke, kita lanjut saja ke materi ke soalnya kemudian kita bahas. Untuk soal nomor 11, perhatikan diketahui di sini di soal diketahui X kali Y atau XY sama dengan 15 dan 2X dikurangi Y pangkat 4 sama dengan 1. Misalkan Z adalah jumlah dari kuadrat semua nilai Y yang mungkin. Maka Z sama dengan perhatikan baik-baik di sini dan diketahui yang pertama X sama dengan 15, maka bisa kita ubah boleh X, boleh Y yang kita pindah ruas ke kanan. Semisal yang kita pindah ruas ke kanan adalah Y, X kali Y, Y-nya perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 15 per Y. Kemudian di soal diketahui 2X dikurangi Y pangkat 4 sama dengan 1. Nah, di sini X-nya tadi yang kita peroleh di awal ini kita substitusikan kepada persamaan yang kedua, yaitu di sini kita ganti X-nya ke sini. Sehingga kita peroleh 2 dikali 15 per Z dikurangi 4 dikurangi Y pangkat 4 sama dengan 1. Nah, kemudian kita kalikan. Di sini cukup dikalikan pembilang dengan pembilang ya. 2 kali 15 sama dengan 30 per Z. Agar penyebutnya sama, maka Y ini kita ubah menjadi Y kuadrat per Z. Selanjutnya kita hitung di sini pangkat 4-nya 4, pangkat 4 kita pindah ruas menjadi akar pangkat 4 dari 1. Kemudian tadi kan yang di dalam kurung ini penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menghitung pembilangnya 30 min Y kuadrat per Y sama dengan akar pangkat 4 dari 1. Nah, di sini kalau basis dari akarnya adalah bilangan genap, maka hasil penarikan akarnya itu akan menghasilkan dua bilangan, yang satunya adalah positif, yang satunya negatif. Kalau ganjil baru hanya ada satu nilai. Maka di sini 30 min Y kuadrat per Y sama dengan plus minus 1. Jadi ada dua jawaban, yaitu plus 1 dan min 1. Untuk kemungkinan pertama, misalkan kita ambil yang positif dulu, yaitu 1. Kemudian kita pindah ruas penyebutnya per Y, pindah ruas ke kanan, berarti 1 dikali Y, hasilnya adalah Y. Ini dikali ini. Kemudian kita pindah ruas ke kanan semua, min Y kuadrat jadi plus Y kuadrat, plus 30 jadi min 30. Karena semuanya berpindah ruas ke kanan, maka ruas kiri akan menjadi 0. Selanjutnya kita faktorkan seperti ini ya. Jadi karena ini Y kuadrat, maka kita buat dua kurung Y dan Y. Jadi cara memfaktorkannya, ini proses berhitungnya. Jadi karena Y kuadrat ini Y kita cari bilangan yang untuk kita tempatkan di belakang ini. Cara mencarinya adalah kita cari dua bilangan jika dikalikan sama dengan negatif 30, itu dari nilai yang belakang. Kemudian di sini koefisien Y-nya kan 1. Jadi kita cari dua bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya 1. Nah, nilai yang memenuhi adalah 6 dikali min 5, hasilnya min 30. 6 ditambah min 5, ini hasilnya 1. Sehingga nilai yang memenuhi adalah Y plus 6 dan Y min 5. Sehingga muncullah hasil yang ini. Y plus 6 kali Y min 5 sama dengan 0. Y plus 6 sama dengan 0 atau Y min 5 sama dengan 0. Ini langsung saja biar cepat. Jadi kita pindah ruas langsung. Plus 6 pindah ruas jadi min 6. Atau min 5 pindah ruas ke kanan jadinya plus 5. Ini kemungkinan yang pertama. Terus kemudian yang kedua untuk yang nilai negatif ya. Jadi 30 min Y kuadrat per Y sama dengan negatif 1. Seperti tadi. Y-nya kita pindah ruas ke kanan. Jadi kita peroleh 30 min Y kuadrat sama dengan min Y. Semua dipindah ruas ke kanan. Sehingga diperoleh Y kuadrat min Y min 30. Seperti tadi kita faktorkan. Kita cari dua bilangan, jika dikali hasilnya min 30, jika dijumlahkan hasilnya min 1. Nilai yang memenuhi adalah Y min 6 dan Y plus 5.
kebalikannya nilai yang tadi yang awal. Kalau yang tadi yang plus adalah 6, yang min 5, sekarang kebalikannya. Kemudian seperti yang tadi kita pindah ruas, min 6 jadi pindah ruas jadi y sama dengan 6, plus y plus 5 pindah ruas jadi y sama dengan min 5 gitu. Kemudian di soal itu menanyakan nilai z itu adalah kuadrat, ya. Kuadrat semua nilai y yang mungkin. Y-nya kan tadi yang pertama min 6, kemudian 5, kemudian 6, kemudian min 5. Jadi min 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah min 5 kuadrat. Hasilnya 36 tambah 25 tambah 36 tambah 25. Hasilnya itu 122. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Selanjutnya, untuk soal nomor 12, misalkan PQRS adalah pasangan 4 bilangan dari himpunan 2, 3, 4, 5. Nah, di sini perhatikan yang tidak harus berbeda, berarti boleh sama. Sehingga P kali Q dikurangi R kali S adalah bilangan ganjil. Pertanyaannya adalah banyaknya pasangan bilangan yang memenuhi. Jadi variasi P kali Q min R kali S yang menghasilkan bilangan ganjil. Berapa saja itu? Nah, yang perlu kita ingat bahwasanya di sini P kali Q dikurangi R kali S. Nah, pengantarnya adalah ganjil kalau dikali ganjil itu hasilnya adalah ganjil. Genap dikali ganjil itu hasilnya genap. Ganjil kali genap sama dengan genap. Genap kali genap hasilnya genap. Yang menghasilkan ganjil hanya ketika terjadi jika ganjil dikali ganjil. Selain itu menghasilkan bilangan genap. Itu perlu diingat, anak-anak. Kemudian di sini ada juga operasi, ini tadi kan perkalian, sekarang operasi pengurangan. Ganjil itu hanya terjadi jika genap dikurangi ganjil, atau ganjil itu bisa terjadi jika ganjil dikurangi genap. Jadi tandanya berbeda. Ini karena tanda yang di tengahnya adalah pengurangan, maka yang dijelaskan di sini pengurangan. Meskipun sifat ini tidak hanya berlaku untuk pengurangan, penjumlahan juga demikian gitu ya. Kalau yang dijumlahkan itu berbeda, satunya genap, satunya ganjil, maka akan menghasilkan bilangan ganjil. Tapi kalau sama, maka menghasilkan bilangan genap. Ini pengantar kita untuk membantu dalam melakukan perhitungan. Nah, tadi kan diketahui himpunan bilangannya adalah 2, 3, 4, 5. Yang genap ada 2, yaitu 2 dan 4. Kemudian yang ganjil ada 2 juga, 3 dan 5. Kemudian di sini kondisi yang pertama, yaitu kita akan mencari komposisi genap, perkalian yang menghasilkan bilangan genap. Genap tadi terjadi jika genap dikali ganjil, ada 3 kondisi tadi. Ini yang pertama, kedua, ketiga yang menghasilkan genap ya. Genap kali ganjil, bilangan genap tadi ada 2, yaitu 2 dan 4. Yang ganjil juga ada 2, yaitu 3 dan 5. Maka di sini ada 2 bilangan genap dikali 2 bilangan ganjil, jadi bilangan genap variasinya ada 4 macam. Kemudian genap itu juga bisa terjadi pada kondisi kedua tadi, yaitu ganjil kali genap. Ganjilnya tadi ada 2 bilangan, yaitu 3 dan 5. Genap juga ada 2 bilangan, yaitu 2 dan 4. Dikalikan hasilnya adalah 4. Kemungkinan yang ketiga untuk menghasilkan bilangan genap dari perkalian genap dikali genap. Nah, genapnya tadi 2 atau 4, ada 2 bilangan, sama juga yang belakang 2 atau 4, 2 atau 4, ada 2 bilangan, dikalikan hasilnya 4. Gitu ya. Kemudian di total variasi dari genap yang mungkin adalah 4 tambah 4 tambah 4, ada 12 variasi yang mungkin perkalian 2 bilangan yang menghasilkan bilangan genap. Selanjutnya kita akan mencari yang ganjil. Ganjil tadi hanya ada satu kondisi yang paling atas, yaitu ganjil dikali ganjil. Sama seperti tadi, yang bilangan ganjil ada 2, yaitu 3 dan 5. Dikali ganjil juga, dikali 2 lagi, 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, ini kita sudah memenuhi hasil yang ini ya. P kali Q dikurangi R kali S ya. Nah, ininya sudah kita peroleh. Tadi komposisinya genap atau ganjil. R kali S-nya juga demikian untuk perkaliannya. Sekarang kita fokus membahas untuk pengurangannya. Nah, karena soal tadi menghendaki ini hasilnya adalah ganjil,
Ganjil itu terjadi manakala genap dikurangi ganjil atau ganjil dikurangi genap. Untuk kondisi pertama, genap kurangi ganjil, hasil perhitungan kita tadi, genap itu ada 12 macam, ganjilnya ada 4, sehingga 12, ini genapnya ada 12, dikurangi ini bukan berarti maksudnya dikurangi bilangannya, bukan, melainkan genap dan ganjil variasinya ada berapa. Nah, yang genap tadi variasinya ada 12, yang ganjil ada 4, sehingga variasi genap ganjil yang dikurangi ini adalah 12 kali 4. Ingat, ini kita tidak menghitung hasil pengurangannya, tetapi variasi genap ganjil yang mungkin. 12 kali 4 hasilnya 48. Kemudian ganjil itu bisa juga terjadi jika ganjil dikurangi genap. Nah, ganjilnya ada 4, seperti tadi genapnya ada 12, jadi totalnya ada 48. Sehingga di sini ada variasi 48, variasi 48 dijumlahkan ada 96 macam pasangan bilangan yang memenuhi kondisi pada soal. Jadi jawaban yang tepat adalah C, 96. Untuk soal nomor 13, perhatikan baik-baik di sini, sebuah lantai berbentuk persegi dilapisi dengan ubin berbentuk persegi juga. Jadi lantainya bentuknya persegi, dilapisi ubin berbentuk persegi. Kalau kita tahu bersama bahwasanya ubin itu kalau ditempel di lantai tidak mungkin nempel pas, pasti ada sela-selanya. Di sini digambarkan ubinnya berukuran panjang karena persegi ya, jadi sisinya adalah P. Kemudian di sini jarak antar ubin yang akan kita biasanya kalau di pertukangan itu dikasih semen berwarna putih atau nama lainnya adalah nut. Nah, di sini jaraknya diperkirakan adalah Q, jarak antar ubin maupun ubin ke tepi lantai. Diketahui Q adalah jarak antar ubin pada suatu baris dan kolom serta jarak ubin terluar dengan sisi lantai. Nah, tadi yang awal dicontohkan gambar ini kan untuk N atau banyaknya ubinnya ada 4. 4 berarti kan 2 kali 2. Nah, di sini sekarang N-nya atau jumlah ubinnya ada 81. Yang ini. Maka persentase yang ditanya adalah persentase luas seluruh ubin dibandingkan luas lantai adalah 64% yang diketahui. Sekarang ditanyakan perbandingan nilai P dan Q. Oke, perhatikan baik-baik. Karena tadi kalau N-nya 4 berarti kan 2 kali 2. Nah, kalau N-nya 81 berarti kan banyak ubin ke samping dan ke bawahnya adalah 9 kali 9. Jadi banyak ubin ke sampingnya 9, ubin ke bawahnya 9. 9 kali 9 hasilnya 81. Nah, panjang sisi lantai, perhatikan baik-baik berdasarkan pola pada gambar ini ya, ubin ya. Kalau ada 2 ubin menyampingnya 2, maka di sini jarak antar ubin dan jarak ubin ke tepi itu dihitungnya ada 3 Q karena nyampingnya ada 2. Jadi kalau misalkan ada 3 nyampingnya, 1, 2, 3 misalkan, maka jarak antar ubin dan jarak ke tepi ini ada 1, 2, 3, 4. Mudahnya banyaknya ubin ditambah 1. Lah, maka di sini lebar lantainya atau panjang sisi lantainya itu sama dengan itu di situ ada 9 ubin ke samping ya, berarti ada 9P ditambah, ingat tadi polanya jarak antar ubin dan dengan tepi lantai itu adalah ditambah 1 dari banyaknya ubin, maka di sini 10 Q. Nah, sehingga panjang sisi lantainya adalah 9P ditambah 10Q. Jadi ini kalau untuk ukuran N-nya 81 atau ukuran 9 kali 9, itu panjang sisinya 9P ditambah 10Q. Kemudian di soal diketahui perbandingan antara luas ubin banding luas lantai itu sama dengan, nah kita hitung ya, luas ubinnya kan ada satu ubin kan ukurannya P kali P, jadi P kuadrat. Karena ada 81 ubin, maka luas ubinnya adalah 81 P kuadrat. Sedangkan luas lantai karena panjang sisinya tadi 9P plus 10Q, berarti kalau gitu luas lantainya sisi pangkat 2 9P plus 10Q pangkat 2.
Kemudian luas ubin per luas lantai tadi diketahui 64% atau bisa kita tulis 64/100. Kemudian perhatikan yang bagian atas pembilangnya 81 P kuadrat. Ini kita ubah dalam bentuk perpangkatan agar memudahkan dalam perhitungan. 81 itu 9 kuadrat, 9 kuadrat P kuadrat bisa kita tulis 9P pangkat 2. Nah, perhatikan baik-baik antara pembilang dan penyebut masing-masing berpangkat 2. Ada sifat pada perpangkatan, kalau ada pembagian, pembilang dan penyebut punya pangkat yang sama, bisa dijadikan satu menjadi seperti ini ya, pangkatnya bisa dikeluarkan. Sekarang pangkatnya kita pindah ruas ke kiri, pangkat lawannya akar, jadi kita tarik akar 64/100. Akar 64/100 itu 8/10. Harusnya bisa plus minus 8/10, tapi perlu diingat bahwasanya panjang itu tidak ada yang negatif, maka kita pilih yang positif. 8 dari mana? Akar 64 itu 8, akar 100 itu 10. Selanjutnya kita kali silang. Nah, ini sebelum dikali silang kita sederhanakan 8 dan 10 keduanya bisa dibagi 2. Pembilangnya jadi 4, penyebutnya jadi 5, kemudian kita kali silang. 4 dikali 9P plus 10Q, jangan lupa dikurung karena terdiri dari 2 suku. Kemudian 5 dikali 9P. Kita kali secara distributif, 4 kali 9P, 36P. 4 kali 10Q hasilnya 40Q. 5 kali 9P hasilnya 45P. Kita kumpulkan P di ruas kanan sehingga kita peroleh 40Q sama dengan 45P dikurangi 36P. Hasilnya yaitu 9P. Yang ditanya ingat adalah perbandingan nilai P dan Q. Berarti yang kita cari adalah P per Q. Agar muncul P per Q, maka Q yang di ruas kiri pindah ke ruas kanan. 9 ini pindah ke kiri, Q-nya pindah ke kanan. Sehingga diperoleh 40/9 sama dengan P per Q. Nah, jadi sudah kita dapatkan jawabannya bahwasanya P per Q atau P banding Q sama dengan 40/9. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Nah, untuk selanjutnya soal yang terakhir untuk part yang ini, tenda A dan tenda B seperti dalam gambar memiliki lebar 3 meter dan tinggi 2 meter seperti pada gambar. Luas bahan yang digunakan untuk membuat tenda A dan B sama. Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwasanya luasnya sama. Jika panjang tenda A 6 meter, maka nilai B sama dengan ini, sudah gambarnya sudah sesuai keterangan. Sekarang kita tulis dulu. Ingat, ini bangunnya tenda ini adalah berbangun prisma. Tapi perlu diketahui secara nyata, secara kontekstual, prisma itu biasanya kan full, alasnya juga ada. Nah, tenda di sini itu biasanya alasnya tidak termasuk dalam tenda, sehingga di sini kita asumsikan bahwasanya tendanya tidak terhitung bagian alasnya. Sehingga kalau normalnya rumus luas permukaan normal ya, ini yang alas kita hitung, misalkan luas permukaan prisma, LP-nya prisma itu rumus asalnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Dan perlu diingat bahwasanya alas itu tidak selalu yang bagian bawah ya. Pada prisma, alas itu adalah sisi yang memiliki sisi yang sejajar. Nah, di sini yang alas itu yang ini ya. Ini jadi satu, bangun segi 5 dan sisi belakangnya yang sejajar. Kalau yang bawah ini segitiga. Kemudian di sini tingginya tidak selalu dari bawah ke atas karena posisi alasnya yang sebagian depan, maka tingginya di sini adalah 6 meter. Kalau yang bangun tenda B itu P meter. Oke, kembali ke soal. Nah, di sini asumsinya adalah tenda tidak termasuk alasnya. Nah, di sini perhatikan baik-baik. Nanti kita membutuhkan untuk mencari keliling alas. Nah, alasnya itu bentuk segi 5 ini. Maka untuk mencari keliling kita membutuhkan semua panjang sisinya. Kita lihat apakah semua informasi sudah lengkap. Oh, ini diketahui 0,5, berarti ini 0,5, ini 0,5. Ini misalkan saya bantuan kita buat potongan, berarti ini adalah 1,5. Dari mana? 2 meter dikurangi 0,5 meter. Alasnya sudah ada 3, 0,5. Nah, yang belum ada ini kan bagian sisi yang bergambar miring ini atau hipotenusanya segitiga.
Maka kita akan mencarinya karena ada segitiga siku-siku berlaku rumus Pitagoras. Nah, kita dulu fokus dulu pada tenda B aja yang lebih mudah. Di sini juga sama ya, tenda B nanti kan kita juga butuh mencari panjang alas. Ini yang bawah 3 meter, tingginya 2 meter. Nah, sisi miringnya ini atau hipotenusanya belum ada. Karena ini tingginya 2 meter, ini 3 meter alasnya, karena bisa dibagi dua menjadi 1,5, 1,5. Ya. Nah, di sini diketahui tenda B itu sisi miringnya, hipotenusanya yang ini itu 2,5 menggunakan rumus Pitagoras. Perhatikan proses berhitungnya ya. 2,5 ini belum tahu awalnya, yang kita tahu 2 dan 1,5. Kita akan menggunakan cara cepat saja, tidak menggunakan Pitagoras melainkan triple Pitagoras. Di situ diketahui ada panjang sisi 1,5 dan 2. Kedua-duanya biar tidak desimal kita bisa kita kali 2. Ini jadi 3, 2 kali 2, 4. Nah, pada triple Pitagoras kalau ada sisi panjangnya 3, 4, satunya pasti 5. Nah, sekarang kita cari, kan dikali 2, kebalikannya dibagi 2, 5 bagi 2 hasilnya 2,5. Nah, itulah yang mendasari sisi miringnya ini 2,5 meter. Selanjutnya kita akan mencari hipotenusa pada tenda yang A tadi ya. Di sini diketahui panjang sisinya 1,5. Di sini kan panjang alasnya ini 3, berarti ini 1,5 juga, yang sampingnya juga 1,5. Sehingga segitiga yang ini merupakan segitiga sama segitiga sama kaki karena memiliki sepasang sisi yang sama panjang. Pada segitiga siku-siku sama kaki ada aturan bahwasanya panjang hipotenusa itu tinggal sisi siku-siku dikali akar 2. Nah, karena sisi siku-sikunya 1,5, maka tinggal dikali akar 2 kita peroleh 1,5 akar 2. Ini 1,5 akar 2, 1,5 akar 2. Ini rumus pada segitiga siku-siku sama kaki. Selanjutnya, kita tahu di soal bahwasanya luas permukaan tenda A sama dengan luas permukaan LP itu luas permukaan dari tenda B. Nah, kita gunakan rumus luas permukaan prisma yang tadi saya tulis, yaitu 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Hanya saja nanti ketika kita mencari keliling alas, bagian bawahnya tidak perlu disertakan karena yang bagian bawahnya tidak ada alasnya. Sehingga untuk luas permukaan tenda yang A 2 kali LA kali ditambah keliling alas kali tinggi sama juga untuk yang B, hanya ukurannya di sini luas alas untuk A ini kan bentuknya seperti ini, segi 5. Kita tidak bisa menghitung segi 5 langsung, maka kita gunakan di sini kita potong saja menjadi dua bagian. Yang atas ini adalah bangun segitiga, maka rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Setengah alasnya itu 3, tingginya 1,5 yang ini. Kemudian persegi panjang yang bawah ini panjang ke lebar, panjangnya 3, lebarnya 0,5. Kemudian ditambah dengan keliling alas. Ingat keliling alas karena bagian bawah tidak ada, maka keliling alasnya cukup kita jumlahkan 1,5, 1,5 lagi sebelah kanan, kemudian 0,5, 0,5 yang 3 meter bagian bawah tidak usah. Jadi 1,5 akar 2 ditambah 1,5 akar 2 tambah 0,5 tambah 0,5 dikali tingginya di sini adalah 6. Ini adalah tinggi. Untuk luas permukaan yang B 2 kali luas alas. Nah, ini bentuk alasnya adalah segitiga, sisi sejajarnya berarti 2 kali setengah kali alasnya 3, tingginya 2. Ditambah keliling alas, ingat bagian bawahnya tidak ada, berarti cukup 2,5 tambah 2,5 untuk keliling tanpa yang bawah, dikali tingginya adalah P yang ini. Selanjutnya bisa kita hitung, kita dapatkan setengah kali 3 dikali 1,5 itu hasilnya 2,25. 3 kali 0,5 itu 1,5. 1,5 akar 2 ditambah 1,5 akar 2, kalau ada bentuk akar semacam ini bisa dihitung kalau bentuk akarnya sama. Kita cukup menghitung angka bagian depannya. 1,5 tambah 1,5 hasilnya adalah 3. Maka jawabannya 3 akar 2. Jadi akarnya tetap ya tidak dihitung ya, hanya bagian depannya saja yang dihitung.
Selanjutnya di sini 0,5 tambah 0,5 hasilnya 1. Terus di ruas kanan ini setengah, ini coret-coret, 3 kali 2 hasilnya 6. 2,5 tambah 2,5 itu 5, kali B hasilnya 5B. Kemudian kita hitung 2,25 tambah 1,5 hasilnya 3,75. Terus ini kita kalikan secara distributif atau SCTV. 6 kali 3 akar 2 cukup kita kalikan dengan depannya, akar 2 nya tidak. 6 kali 3 itu 18 akar 2. 6 kali 1 hasilnya 6. Sama dengan 6 plus 5B. Nah, 2 kali 3,75 itu 7,5. 6 di ruas kanan ini saya pindahkan ke kiri. Jadi dikurangi 6 yang ini. Kemudian, nah ini 6 kurangi 6 kan ini hasilnya 0. Sehingga tinggal 7,5 tambah 18 akar 2. Yang ini tidak bisa dihitung ya, karena satunya angka biasa, satunya mengandung akar. Kemudian 5 di ruas kanan kita pindah ruas ke kiri, masing-masing kita bagi 5. 7,5 bagi 5 hasilnya 1,5, 18 bagi 5 hasilnya 3,6. Jadi jawaban yang tepat adalah nilai B, yaitu yang A. Sampai sini saja untuk pembahasan soal olimpiade atau soal KSN tingkat kota kabupaten. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.